Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Nadia. O genki desu ka? Mudah-mudahan teman-teman kabarnya baik semua ya. Oh iya, di video kali ini nggak bakal lama-lama kayak video yang sebelumnya karena materi-materi sekarang udah kebanyakan membacanya dan juga sama contoh-contoh kalimat-kalimat apa aja yang bakalan dipakai di kelas. Contohnya kayak mulai dari menyiapkan kelas gitu ya. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini adalah materi pelajaran ke-6 sampai ke-10. Oh ya, gimana teman-teman, udah pada apa belum hiragana sama katakananya? Masih inget kan yang rumus-rumus kemarin itu sama tabel-tabel? Kalau belum, ada yang belum nonton video-videonya bisa ditonton video sebelumnya ya, biar bisa nyambung sama video-video selanjutnya. Oh iya, di kali ini Nadia mau ngebahas tentang cara menyiapkan gitu, kayak salam gitu waktu di kelas, mulai dari pelajaran pagi hari sampai jam 2 sore. Ini ada salah satu contohnya kayak gini. Nih, Nadia bacain ya teman-teman. Minasan, benkyou suru mae ni issho ni oinori shimashou. Nah, nanti teman-teman kalian yang misalkan kamunya memimpin di sini gitu kan, jadi ketua kelasnya. Nah, nanti teman-temannya yang lain jawab sho shimashou gitu. Nah, ja hajime gitu. Nanti itu berdoa dulu, berdoa baru owari, angkat kepala gitu kan. Lalu kiritsu kyotsuke gitu kan. Itu teman-temannya nanti bangun semua tuh dari tempat duduk. Re, baru tuh teman-teman yang lain bilang ke sensei. Ke sensei di hari itu, ohayo gozaimasu, dozo yoroshiku onegaishimasu, kayak gitu. Karena kan masih pagi hari ya. Lalu pas saat ingin teman-temannya menyuruh teman-teman yang lain duduk, itu ngomong cakse gitu. Lalu di jam-jam selanjutnya sama aja sih, kebanyakan mengulang. Contohnya kayak gini. Ini kayak gini. Nah, kalau teman-teman juga pengen tahu banyak tentang ini, ngapalin tentang ini, juga bisa searching di Google juga ada kan ya. Nah, dia bahas ini sebenarnya nggak banyak sih karena sekarang ini udah kebanyakan latihan-latihan membaca. Lalu di selanjutnya lagi ada ngebahas tentang aisatsu. Aisatsu itu salam. Kayak contohnya yang tadi kayak pembukaan Nadia gitu, yang konnichiwa, terus ohayo gozaimasu, konbawa, kayak gitu-gitu. Terus oyasumi nasai, itu kayak yang selamat beristirahat atau selamat kayak ketemu lagi tidur gitu. Lalu ada apa lagi ya, dozo, itu kayak silakan gitu kan, sumimasen, permisi gitu. Lalu juga ada ganbatte kudasai. Nah, ganbatte kudasai kayak tolong berusaha lah, kayak gitu-gitu. Lalu onegaishimasu, itu kayak tolong juga gitu deh. Lalu ada juga omedetou gozaimasu, kayak ngucapin selamat gitu. Pokoknya ini tentang yang kayak gini-gini itu. Nah, dia dapat bukunya dari PPKD-nya juga nih, kayak gini bentuknya. Dan ini juga yang sering-sering dipakai gitu sih, kayak contohnya aku akan menunggu waktunya, oja mashimashu gitu. Lalu ada kayak itadakimasu, yang selamat makan tuh pasti kalau itu mah teman-teman tahu ya. Lalu ada juga itadashai atau selamat jalan. Lalu juga ada tadaima, saya pulang, kayak gitu. Nah, atau domo arigatou gozaimasu, kayak gitu. Itu selamat selamat, terima kasih. Cuman itu yang sopannya ya, karena depannya pakai ada domo arigatou gozaimasu, itu lebih sopan ya. Nah, ini di buku ini tuh ada tentang penghafalan hiragana juga kayak gini. Dari yang hiragana biasa hurufnya sampai yang turunannya kayak gini. Lalu juga ada
kata kananya juga, mulai dari yang biasa sampai yang turunan. Oh iya, Nadia juga mau ngasih tahu tentang partikel kalimat gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kayak apa namanya yang tadi kita sebutin kayak konnichiwa itu yang bagian wa-nya itu, huruf wa-nya itu kita ganti menjadi H, huruf H gitu ya. Jadi nggak kita tulis huruf wa yang bentuknya kayak gini gitu, nggak kita tulis, jadi kita ganti ke H. Lalu ada juga partikel selanjutnya yang kata gantinya kayak huruf H itu diganti menjadi kayak jadinya O gitu. Berarti kayak contohnya Tokyo gitu, kayak gitu-gitu. Kayak yang barusan juga yang diganti partikelnya jadi huruf H dari huruf W itu, huruf wa itu, konnichiwa itu, tapi diganti jadi H kan ya. Nah, itu seperti contohnya kayak konnichiwa, konbanwa, yang kayak watashi wa, yang kayak gitu-gitu tuh jadi huruf H bukan wa. Kayak gitu. Nah, itu kalau teman-teman udah masuk ke pelajarannya, maksudnya kalau udah belajar udah bisa membaca kayak gitu. Lalu di selanjutnya, pelajaran selanjutnya juga membahas tentang oh iya, sama kayak juga kosakata gitu, sama vokal panjang. Lalu juga ada ucapan bahasa Jepang. Yang pertama itu kana dan mora. Nah, dia bacain ya teman-teman. Bunyi bahasa Jepang dapat ditunjukkan oleh kana. Nah, kalau teman-teman punya buku ini, Mina Nihongo, yang pertama ini yang terjemahan dulu ya. Nanti kedepannya kita bakal pakai yang enggak terjemahan. Terjemahannya ini kita pakai untuk melihat kalau yang itu. Nanti kalau belajar baca dari yang enggak terjemahan biar teman-teman bisa gitu. Lalu itu nih di bawah ini seperti kayak gini ya. Nah, terus lanjutin ya. Mora adalah satuan bunyi bahasa Jepang yang sama panjangnya dengan huruf kana. Contohnya dua huruf untuk iun vokal bahasa Jepang terdapat 5 macam, yaitu A, I, U, E, O ya teman-teman. Dan vokal tersebut selain berdiri sendiri dan juga membentuk sebuah bunyi dengan disertai konsonan depannya atau juga disertai konsonan bersama semivokal Y, yaitu contohnya kayak K, Y sama A itu jadinya kia gitu ya. Nah, yang en itu yang jadi ong gitu, itu kan di video sebelumnya udah dijelasin ya, kata ganti ong itu kadang ada yang n-nya diganti jadi ong, ada yang jadi m, atau ada yang tetap n. Itu kalau bertemu huruf apa ya. Tapi nggak perlu ngulang lagi ya, nanti lihat aja di video sebelumnya. Nah, terus selanjutnya seperti vokal panjang, itu kadang ada yang berbeda kayak gitu. Nah, di sini nanti contohin contoh-contoh apa aja yang katanya sama tapi bacanya itu lebih panjang gitu. Jadi bisa berubah bunyi, bisa berubah bunyi. Kayak contohnya apa nih? Odasang. Nah, misalkan contohnya Odasang, atau di sebelah sininya ada Odasang. Itu kalau yang Odasang aja itu kan tante. Kalau yang Odasang itu nenek. Jadi katanya sama, cuma di tengahnya dipanjangin gitu. Jadi dia bisa berubah dua kata yang berbeda gitu ya. Cuman penyebutannya mirip, tapi cuman bedanya ada panjangnya. Kayak contohnya lagi ada kalau aja itu gambar artinya, tapi kalau kayak gitu itu artinya iya, kayak gitu ya. Contohnya lagi ada bia itu kamar ya, kamar. Hia itu kamar. Nah, tapi kalau ada heia itu artinya jadi padang, kayak ituan gitu ya. Nah, contohnya di situ itu kayak vokal panjang, itu juga yang perlu teman-teman, makanya perlu punya buku ini karena biar bisa belajarnya jadi ngerti cara penyebutannya, karena banyak banget kata-kata Jepang yang sama tapi kalau bunyinya berbeda dia jadi beda kata. Iya, atau beda arti gitu bentuknya teman-teman. Nah, selanjutnya Nadia mau ngeliatin juga buku yang satu laginya yang tadi Nadia bilang enggak ada terjemahannya. Yang ini yang enggak ada terjemahannya. Harus sering-sering pakai buku ini biar
bacanya makin lancar. Nah, kayak gini tuh. Kalau yang di buku-buku sebelumnya, di buku yang tadi biru itu kan huruf-huruf hiragana sama huruf katakananya kan dia ada bawahnya ada artinya itu huruf A atau apa gitu. Tapi kalau di buku ini kan nggak ada ya. Jadi buku ini cocok banget dipakai kalau kalian udah hafal semua bentuk huruf hiragana dan katakananya. Dan juga kalau udah memasuki bacaan gitu ya. Ini ke contoh selanjutnya itu tentang membahas tentang kayak arti kata tunjuk gitu. Misalkan kayak ini apa, itu apa gitu ya. Kayak menanyakan artinya gitu. Kayak misalkan itu apa, itu adalah sepatu misalkan, atau ini di sini ada contoh buku tulis. Ini apa? Nah, ini tuh artinya buku tulis itu artinya noto ya, teman-teman. Nah, kayak jadi contoh kalimatnya Nadia contohin ya, kayak kore wa nan desu ka? Kayak gini. Kore wa nan desu ka? Nah, nanti teman-teman jawabnya sore wa kyokasho desu. Kayak gitu. Lalu di sini ada arti kata lagi kore, sore, dan arewa. Nah, kore itu fungsinya kata tunjuk benda yang dekat dengan pembicara dan lawan bicara, kayak gitu. Nah, jadi bahasnya jawabnya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang Nadia nanya kore wa nan desu ka? Nah, kalau karena deket sama Nadia jadi Nadia pakai kore. Tapi kalau misalkan di sana teman-teman ngejawab, berarti teman-teman bawahnya jawabnya pakai sore gitu ya. Gini, langsung jadi jawabnya sore wa kyokasho desu gitu, karena teman-teman kan adanya jauh dari Nadia. Kalau Nadia ada deket sama barangnya gitu, jadi Nadia depannya pakai kore kayak gitu. Tapi kalau depannya are, jawabnya tetap pakai are karena itu artinya Nadia juga jauh sama barangnya, teman-teman juga jauh. Jadi kita hanya melihat gitu, di depan sana tuh apa sih? Oh, di depan sana itu loh, kayak gitu contohnya. Terus contoh-contoh lagi kayak misalkan yang pakai kata negatif ya. Contoh negatifnya itu kayak pakai ada tambahan dewa arimaseng gitu. Misalkan ini bukan buku, jadi kalimatnya ada ini bukan kyokasho gitu, bukan buku pelajaran. Maaf, kyokasho itu buku pelajaran teman-teman. Nah, jadi Nadia bilangnya korewa kyokasho dewa arimaseng, itu bukan buku pelajaran. Tapi Nadia megangnya misalkan ini gitu kan, ini adalah noto, tapi misalkan ada yang bilang apakah itu buku pelajaran. Nah, jadi teman-teman jawabnya iye gitu kan, sorewa sorewa kyokasho dewa arimaseng kayak gitu, atau bisa pakai ja arimaseng. Terus juga selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh kayak nama-nama hari. Walaupun waktu itu nama-nama hari udah, tapi dibahas lagi ya. Masih inget nggak hari Senin apa? Sampai hari Minggu. Nah disebutin ya. Hari Senin adalah Getsuyobi, hari Selasa adalah Kayobi, hari Rabu adalah Shiyobi, hari Kamis adalah Mokuyobi, hari Jumat adalah Kinyobi, dan hari sekarang saat Nadia bikin video adalah Doyobi. Minggu besok adalah Nichiyobi. Ini kayak gini. Nah, ini Nadia tulis pakai romaji biar gampang ya teman-teman contohnya. Tapi kalau nanti mau diartiin ini bisa ya, karena kan udah belajar hiragana tuh sama katakananya. Lalu ada juga tentang jam. Jam itu jam 1. Nah, dia bacain jamnya ya. Tapi kalau misalkan dia menanyakan nanji desu ka? Misalkan dia nanya nanji desu ka? Misalkan sekarang jam 1, berarti jawabnya ichiji. Nah, kalau
jawabnya. Misalkan dia nanyanya Nanji desu ka, misalkan sekarang jam 2:08 gitu, berarti jawabnya adalah Niji Hapung gitu ya teman-teman. Ini contohnya nih yang jamnya ya. Nah dia contoh gini, kayak gini. Nah ini juga, ini yang menitnya ya. Ini kalau mau teman-teman gampang bikinnya kayak gini tuh, jadi ingatnya juga gampang. Terus yang masih inget kan dia bilang tentang penyebut yang ada di depan. Jadi kalau misalkan dia nanya Nanji desu ka, kayak gitu, misalkan sekarang adalah jam 7, berarti jawabnya si Chiji. Misalkan jam 7:10 si Chiji Jupung gitu. Nah jadi yang misalkan kalau misalkan 11, berarti kan dia diingetnya Ju Ichipung ya gitu kan, Ju Ichipung. Nah jadi diingetnya depannya dulu kan, yang kayak kalau 12 atau 13 jadi Ju-nya dulu kan, itu kan 10 dulu baru 2, kecuali 20. Kalau 20 kan 2-nya dulu gitu kan, atau 25, karena kan 25 2-nya dulu, jadi yang disebutnya Niju Go kayak gitu. Kecuali katanya adalah 15, jadi Ju Go, jadi Ju-nya dulu ya. Yang 10-nya itu inget dulu. Jadi kata penyebut yang ada di depan yang ditaruh di depan lebih dulu. Jadi kalau udah kayak gitu, udah inget rumus-rumusnya yang kayak gitu. Sama juga ingetin cara nulis huruf-huruf hiragana itu dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. Sama yang tentang kolom waktu itu ya, yang kolom yang 10 sama 5 ke samping itu. Itu aja sih teman-teman dari Nadia untuk materi-materi yang beberapa hari ini Nadia belajarin. Karena emang sekarang Nadia udah masuk ke materi banyakan membaca ya. Udah mulai membaca, sama ada tes-tes juga dari senseinya. Setiap pagi ada pretest, lalu ada tes-tes tentang kata. Udah hafal belum huruf-huruf hiragananya, katakananya, lalu gimana kelancaran membacanya, sama bagus belumnya tulisan gitu. Karena kita mempelajari bahasa baru, pastinya kan tulisannya nggak langsung bagus ya. Maksudnya tulisan bahasa sendiri aja, pakai alfabet aja belum tentu ada yang bagus banget gitu kan. Nah gimana contoh bisa bagusnya ya, mungkin rajin-rajin nulis-nulis terus, sama rajin-rajin membaca juga, banyak hafalin kosakata kayak gitu. Nanti mungkin materi-materi selanjutnya bakalan ketemu sama kanji gitu-gitu, dan makin penasaran kan, karena kan kanji bentuknya ribet banget ya, apalagi yang ada di buku tadi yang Nadia bilang ini, yang Nihongo yang gak ada terjemahannya itu. Jadi sekarang kalau ngebaca contohnya kayak kita baca rebung, nah misalkan yang bungke aja deh, bungke ini kayak gini. Nah ini aja tuh ada kanjinya kan, kalau bisa lihat ya, di sini tuh ada kanjinya. Nah kalau teman-teman baca belum ngerti kanjinya, tapi di atas ini kan udah ada hiragananya gitu, kata bantu di atasnya atau kata kanannya. Jadi bacanya tetap bisa, walaupun di bawahnya ada kanji atau ada kanji gitu. Kata bagus, kata benernya itu pakai kanjinya gitu kan. Cuman karena berhubung belum bisa baca kanji, jadi kita bisa lihat yang ada di atas sininya. Ini bagus banget bukunya teman-teman, bener-bener berguna. Memang harus punya ini, punya dua buku ini. Nah ini sama yang ini. Dan buku ini juga dapat CD loh. Kalau mungkin ini mungkin kalau dicetak ada suaranya gitu kayaknya teman-teman. Nah nanti belum diputar ini CD-nya karena nggak ada tempat muter CD-nya. Ini kalau mau baca ini tuh seru banget,
jadi kayak ngertiin sama baca ngeja-ngeja kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah kelar sama udah hafal huruf katakana sama hiragananya, pasti makin bisa deh baca ini. Di sini tuh ada bungke, ada juga rebung. Kalau rebung itu dia udah ada dua kalimat kata di atas sama di bawah ini jawabannya. Tapi kalau bungke ini hanya kata kalimat aja kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga walaupun belum bisa baca kanji gimana caranya, karena ini di atas ini ada hiragananya juga walaupun di bawahnya ini kanji semua, tapi walaupun kecil banget semuanya ada kayak gitu. Terus kalau yang katakananya belum hafal banget bacanya, ini kayak gini, kayaknya dia ditulis gini tuh. Tapi kalau yang kata-katanya gampang nggak usah ditulis, biar cepet hafal, cepet bacanya juga cepet lancar. Jadi kalau ditulis lagi kan percuma ya. Kalau hiragana kayaknya nggak usah ditulis lagi deh, soalnya kalau hiragana itu kan udah bisa ya, pasti kalimatnya banyak. Tapi kalau katakana kan karena kita belajar belakangan, pertama kan belajarnya hiragana dulu, nah baru bacanya yang katakana. Nah jadi yang Nadia artiin itu di sini yang katakananya aja, yang hiragananya nggak usah diartiin, biar cepet hafal semua hurufnya gitu. Lalu di sini juga ada renshu. Nih renshu kayak gini. Ini bukunya penting banget ya pokoknya. Jadi kalau temen-temen mau bisa bahasa Jepang, pastiin beli buku ini, sama apalin dulu huruf-hurufnya, sama bentuk tabel yang waktu itu Nadia kasih tahu itu di video-video sebelumnya, atau video pertama, video kedua itu Nadia tampilin di situ. Cara bikinnya gimana, terus cara ngapalin hurufnya semuanya gimana biar cepet ingat. Segitu dulu dari Nadia untuk materi kali ini. Domo arigatou gozaimasu teman-teman. Bye bye.